Nomor 1, STEAM adalah singkatan dari A. Science, Technology, Engineering, Art, Manipulation. B. Science, Technology, Engineering, Art, Matematik. C. Science, Technology, Engineering, Art, Manipulation. D. Science, Technology, Engineering, Art, Matematik. Jawaban B. Science, Technology, Engineering, Art, Matematik. Coba kita bahas satu-satu. STEM ini adalah singkatan dari Science, Technology, Engineering, Art, dan Matematik. STEM dikenal di Indonesia dengan Science, yaitu ilmu pengetahuan tentang alam, teknologi tentang teknologi, engineering sebagai ilmu teknik, art sebagai ilmu seni, seperti seni musik, seni lukis, dan seni kriya, serta matematik adalah ilmu matematik. 2. Kompetensi profesional adalah suatu kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru, tertuang dalam A. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Guru dan Dosen Bab 3. B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab 3. C. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Guru dan Dosen Bab 1. D. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab 2. E. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Guru dan Dosen Bab 3. Jawaban B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab 3. Pembahasan kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial yang diperoleh dari lembaga penyelenggara tenaga kependidikan. 3. Mengembangkan manusia Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Manusia yang punya takwa dan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai budi pekerti yang luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, kesehatan rohani dan jasmani, keterampilan dan pengetahuan, serta terakhir mempunyai rasa tanggung jawab untuk bangsa dan bermasyarakat. Merupakan A. Arti pendidikan nasional, B. Tujuan pendidikan nasional, C. Fungsi pendidikan nasional, D. Ruang lingkup pendidikan nasional, E. Tujuan pendidikan secara umum. Jawaban B. Tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang bunyinya, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat, yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berikut ini komponen yang termasuk dalam kebugaran jasmani, kecuali A. Daya tahan, B. Kelentukan, C. Spiritual, D. Kekuatan, E. Kecepatan. Jawaban C. Spiritual. Pembahasan selain yang di atas itu ada juga kebugaran jasmani, kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelincahan, kelenturan, reaksi, ketepatan, dan keseimbangan. 5. Jogging dapat memperkuat dasar dari penggunaan komponen kebugaran. A. Anaerobik dan aerobik, B. Komponen fisik, C. Laktat, D. Pernafasan, E. Anatomi tubuh. Jawaban A. Anaerobik dan aerobik. Latihan olahraga aerobik merupakan aktivitas olahraga dengan intensitas rendah hingga sedang yang dilakukan secara terus-menerus seperti jalan, lari, bersepeda, jogging, sedangkan latihan anaerobik merupakan aktivitas dengan intensitas tinggi yang membutuhkan energi secara cepat dalam waktu yang singkat. Contohnya mengangkat beban berat, mengangkat
alat berat ya teman-teman. 6. Kuda-kuda dalam pencaksilat merupakan teknik dasar yang menentukan kualitas gerakan lainnya. Hal ini karena A. Agar indah gerakannya, B. Agar tepat sasaran, C. Merupakan pondasi dalam melakukan gerakan-gerakan, D. Untuk keseimbangan, E. Sebagai persiapan. Jawaban C. Sebagai pondasi dalam melakukan gerakan. Jika kuda-kudanya kurang bagus, maka akan mudah dirobohkan di saat ada perlawanan. Jadi, memang kuda-kuda ini menjadi pondasi di saat pencaksilat. 7. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar A. Kognitif, B. Behavioristik, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, E. Rekonstruktivistik. Jawaban B. Behavioristik. Coba kita bahas ya teman-teman. Teori behavioristik menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dianggap belajar jika dia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Intinya masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran dari output yang berupa respon. Jadi di behavioristik ini adanya stimulus rangsangan dari guru dan adanya respon dari peserta didik. Ya, itu ya teman-teman. Nah, yang kedua, pengertian kognitif, perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu terbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Pandangan konstruktivistik mengemukakan bahwa belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya, memungkinkan mengarah kepada tujuan tersebut. Teori humanistik adalah memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika telah memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Jadi ketika implementasinya kepada saat pembelajaran, kita memberikan wewenang kepada anak bagaimana dia cara belajar yang nyaman. Mungkin dia belajar di lantai nyamannya, belajar maksudnya menulis di lantai, di kursi, bagaimana nyamannya mereka. Itu implementasi dalam teori humanistik ini. Namun, tujuan pembelajaran tercapai. Nah, contoh-contoh lain dari teori ini ada di channel ini ya teman-teman, lebih lengkapnya. Jadi, silahkan disimak lebih lanjut. Nomor 8, apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta menghilangkannya apabila dirasa tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar. A. Condition, B. Trial dan error, C. Shaping, D. Konseptualisasi, E. Stimulus respon. Jawaban B. Trial dan error. Dalam teori SR dikatakan bahwa dalam proses belajar pertama kali organisme, hewan atau orang belajar dengan cara coba salah. Anak-anak juga banyak belajar dengan coba-coba ketika berjalan, berlari, mengendarai sepeda, dan banyak aktivitas lainnya. Mereka memulai dengan coba-coba. Dengan keberanian mencoba, dibutuhkan keberanian karena ada kemungkinan untuk gagal. Jika mereka tidak berani, gagal, mereka takut. Pada akhirnya mereka dapat menguasai banyak keterampilan. Kita para orang tua atau orang dewasa dituntut untuk berani mencoba ketika menginginkan suatu hal dalam hidup. 9. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan guru dalam praktik pembelajaran. Tadi sudah ya teman-teman, apa itu teori behavioristik? A. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. B. Menyediakan atau memberikan kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. C. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. D. Memahami tahapan-tahap perkembangan peserta didik dengan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. E. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. Kata kunci dari behavioristik, kalau seperti ini jawabannya itu ada stimulus ya teman-teman. Nah, kalau ada stimulus berarti itu teori behavioristik.
stimulus kepada peserta didik atau respon ya teman-teman. 10. Nilai-nilai kehidupan dan budaya dalam masyarakat senantiasa berkembang. Maka peran kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya, melainkan juga berperan untuk menilai dan memilih nilai budaya, serta pengetahuan baru yang akan diwariskan. Penjelasan tersebut merupakan A. Peran konservatif, B. Peran kritis dan evaluatif, C. Peran kreatif, D. Peran sosial, E. Peran sumatif. Jawaban B. Peran kritis dan evaluatif. Peran kritis dan evaluatif artinya kurikulum memberi tugas dan tanggung jawab untuk membangun siswa atau masyarakat yang peka terhadap situasi dan kondisi yang ada serta mampu untuk mengambil keputusan nilai yang solutif atau solutif maksudnya untuk kemajuan. Demikian teman-teman untuk part 34 ini. Kita akan ketemu lagi di part 35. Semangat, semoga lulus dengan nilai yang memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.